kebetulan ini kan juga menjelang Cap Gome. Kesan Imlek tradisi agama Buddha ini kuat sekali. Karena kalau Cap Gome itu pas salah satu hari raya agama Buddha. Anda ingat kira-kira apa? Magha Puja. Jadi Cap Gome itu selalu Magha Puja. Magha Puja adalah ketika Sang Buddha pertama kali memberikan pokok-pokok dasar peraturan kehidupan yang berdasar kemoralan. Intinya nanti kurangi kejahatan, tambah kebajikan, sucikan pikiran, itu diberikan pada waktu Magha Puja. Sehingga kalau Cap Gome di wihara-wihara tidak pernah lepas lontong Cap Gome. Padahal Cap Gome masih merupakan rangkaian Imlek. Image atau kesan bahwa tradisi Imlek ini menjadi agama Buddha itu sangat kuat, padahal tidak. Apalagi masih ada cerita, kalau tahun ini kan tahun babi. Nanti kalau yang tahun pertama itu kan katanya tahun tikus, ya, kemudian tahun kerbau dan seterusnya. Itu berkaitan sekali dengan kisah Sang Buddha. Ada dongeng di dalam masyarakat, pada satu ketika Sang Buddha itu memanggil semua hewan yang ada di hutan. Kemudian hewan-hewan ini berdatangan. Si tikus karena kecerdasannya, dia naik ke leher kerbau. Naik lehernya kerbau, gigit lehernya kerbau. Ada sedikit bulunya, gigit situ. Kerbau lari. Belakangnya kelinci. Kelinci juga lari terbirit-birit. Dikejar harimau. Dan seterusnya. Nah, yang paling santai si babi. Santai, jalan pelan-pelan gitu. Nah, akhirnya sampailah di depan Sang Buddha. Begitu sampai, si tikus tadi kan di lehernya kerbau, langsung lompat, set. Nomor 1. Katanya dalam cerita itu Sang Buddha langsung mengatakan, tikus, kamu tahun pertama. Wah. Kerbau, kamu ketinggalan. Tahun kedua. Berikutnya kelinci, harimau, dan seterusnya. Wah, itu yang paling akhir, babi. Ya sudahlah, 12 binatang komplit. Itu ada cerita seperti itu. Padahal kalau kita membuka di kitab suci agama Buddha yang namanya Tipitaka, sama sekali tidak ada. Ngapain Sang Buddha manggilin binatang-binatang? Ngurusi manusia saja sudah ruwet, ngapain manggili binatang? Dan apa binatang cuma 12? Ya kalau hari itu datang 15 bagaimana coba? Nah, oleh karena itu sebetulnya shio itu adalah cara orang dari Tiongkok kuno untuk mengkelompokkan umur manusia. Jadi sebetulnya pemilihan 12 binatang itu ya secara acak saja. Tidak mewakili. Jadi misalnya, oh ini siapa? Shio babi. Wah males ini mesti. Males. Shio apa? Kuda. Wih capek, ini capek kuda. Soalnya lari kemana-mana. Terus apa lagi? Shio kambing. Wih keras kepala nih, keras kepala. Itu kan binatangnya. Gitu. Tapi orangnya sendiri tidak demikian. Tidak terus semua shio babi itu males semua, tidak. Shio babi rajin juga banyak. Tidak shio kuda itu rajin, semua shio kuda males ya banyak. Wah shio naga gagah. Gagah apanya shio naga jadi pengemis ya banyak kok. Jadi sebetulnya itu tidak mewakili binatangnya. Sama dengan zodiak Babilonia atau zodiak Mesir. Shio itu loh, zodiak ini bukan shio, perbintangan.
Ya, astrologi. Wah, Anda kok pengalaman sekali menyebut astrologi. Jadi misalnya Aquarius. Wah, ini air banyak. Kemudian sering terombang-ambing. Kalau ini Gemini, wah itu 2 anak berarti bingung juga ini, selalu seperti anak kembar. Sebetulnya itu hanya melambangkan saja. Nah, kemudian 12 sio ini hanya mengelompokkan orang. Sehingga kalau tahun ini ditanya sionya apa? Babi. Kok kecil? Ini babi 1 tahun. Kok sudah agak gede? Ini babi 13. Sudah remaja. Oh, babi 25. Gampang sekali, karena itu dikelompokkan umur. Karena kan muka orang kalau per 12 tahun, itu bedanya kan agak banyak. Sehingga itu cara mengingat-ingat yang paling mudah. Kemudian, apakah sio itu memang mempunyai pengaruh seperti zodiak Babilonia tadi? Memang saudara-saudara, dalam satu masa tertentu, itu memang pengaruh planet dengan bumi kita itu memang ada. Satu contoh, kalau Anda misalnya membaca cerita-cerita romantis, cerita orang berpacaran, itu kalau tidak ada bulan purnama kurang asik. Duduk di bawah pohon mangga, di atasnya bulan purnama. Wah, asik sekali. Tetapi jangan lupa, cerita demit itu juga bulan purnama. Makanya hati-hati, orang berpacaran di bawah bulan purnama juga bisa kedatangan demit. Itu. Kenapa? Karena memang ketika bulan purnama, bulan paling dekat dengan bumi, pengaruh kekuatan daya tarik menariknya itu cukup kuat. Laut pun dibuktikan dengan pasang yang cukup tinggi. Jadi sebetulnya kemudian kalau orang mengatakan oh ini sio, misalnya sio babi, itu tentu ada satu planet tertentu yang berdekatan dengan bumi. Sehingga orang-orang dengan sio tertentu punya kecenderungan wataknya sama. Karena jarak bumi dengan planet tertentu itu kira-kira sama. Nanti kalau sionya ganti, planetnya kan juga ganti. Nah, ini punya kecenderungan juga yang tertentu lagi. Demikian pula perbintangan juga sama. Nah, sekarang berarti sio ini dasarnya adalah dari kebudayaan Tiongkok kuno. Lalu sebagai umat Buddha, apakah perlu kita merayakan tradisi Imlek? Kalau kita mengikuti kebiasaan di dalam keluarga dengan tradisi Tiongkok, silahkan.